Habibun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam dalam embung di Tulang Bawang ditemukan tewas. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di gedung DPRD Lampung Utara berlangsung ricuh. Desa Kota Karang, Kabupaten Pesisir Barat terancam tenggelam akibat abrasi pantai yang terus meluas. Pencarian orang tenggelam di embung di dalam perkebunan tebu di Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang membuahkan hasil pada Selasa pagi. Korban bernama Heri Purnomo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah Heri ditemukan sekitar 4 meter dari lokasi tenggelam. Jenazah Heri Purnomo ditemukan pada pencarian hari keempat oleh warga dan Basarnas. Pencarian korban mengerahkan beberapa unit alat berat dan mesin pompa air berkapasitas besar, bantuan dari perusahaan perkebunan tebu di daerah ini. Menurut petugas Basarnas, jenazah Heri tidak terapung meski tenggelam selama 4 hari karena tertutupi lumpur dalam embung. Setelah bisa dievakuasi, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka. Tim pencarian korban atas nama Heri JKM 19 Indo Lampung telah membuahkan hasil pada pukul 10.55 korban berhasil kita temukan. Dengan korban berhasil kita temukan, tim gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing. Mayatnya Heri Purnomo telah ditemukan dengan tim SAR bersama relawan PT ini. Posisi sekarang di Medical Center. Heri Purnomo tenggelam di embung ini saat mobil yang membawa air mineral yang ditumpanginya terperosok ke siring. Sebagian galon air mineral jatuh ke dalam embung. Heri tenggelam saat berusaha mengambil galon yang jatuh ke embung. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Unjuk rasa massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau UMM di gedung DPRD Lampung Utara Selasa pagi berlangsung ricuh. Massa yang berusaha masuk untuk menemui anggota dan ketua DPRD diadang polisi, Pol PP dan pegawai DPRD. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Gagal masuk gedung DPRD, massa kemudian menggelar mimbar bebas di halaman gedung DPRD sembari membakar ban. Dalam orasinya, massa mengklaim warga Lampung Utara kini sedang dilanda massa paceklik. Mereka menuntut anggota DPRD Lampung Utara segera bekerja mengatasi kenaikan harga beras dan bahan pokok yang kini menyengsarakan rakyat, serta mencari solusi mengatasi tingginya angka kriminalitas di daerah ini. Dan aksi mengaspirasikan rakyat Indonesia, terutama khususnya Lampung Utara, yang mana hari ini sedang mengalami kesusahan. Ada tentang naiknya harga sembako, tindak pidana korupsi yang kita hari ini harus kawal sama-sama. Ya, kemudian terkait kriminalitas yang malah terjadi, ya kan, serta beberapa ada penyelewengan mafia. Nah, itu mesti kita kawal sama-sama dan kita usut tuntas.
Setelah dimediasi polisi, massa akhirnya diperbolehkan masuk ke gedung DPRD. Massa menduduki kursi seluruh anggota DPRD di ruang sidang paripurna, sebab rupanya saat massa masuk gedung ini tidak ada satupun anggota DPRD yang ada di tempat. Berarti diduduki, bukan, ini harus kita luruskan. Jadi intinya penyampaian aspirasi telah disetujui oleh Ketua DPRD untuk dilaksanakan di dalam, karena berhubungan dengan anggota DPRD yang memang satu tidak ada di tempat, sedang ada dia di luar. Kita mengerjakan personil, ada sekitar 200 personil gabungan antara Polres, Polsek, dan Babinsa Bimas jajaran. Selain di gedung DPRD, massa juga menggelar unjuk rasa di Polres dan Kejari Lampung Utara. Mereka meminta aparat keamanan bisa menangkap para penjahat jalanan seperti begal dan pencuri motor yang meresahkan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Mas Eko. Seorang koruptor pengadaan kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Selasa siang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri setempat. Tersangka bernama Rangga Sanjaya sebagai pelaksana pengerjaan kontainer sampah yang dipesan oleh pihak CV Widya Karya Mandiri selaku perusahaan pemenang proyek. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, kasus korupsi pengadaan kontainer sampah pada tahun 2020 itu menyeret 4 orang tersangka. Selain Rangga, 3 tersangka telah ditangkap lebih dulu yang masing-masing adalah seorang ASN Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung bernama Ismet Saleh, Direktur CV Widya Karya Mandiri, Widianto, dan pengelola proyek bernama Eko. Pada pelaksanaan proyek itu, ketiga tersangka mengurangi kualitas kontainer sampah yang tidak sesuai dengan kontrak. Kerugian negara ditaksir lebih dari 400 juta rupiah. Terkait pengadaan kontainer sampah pada tahun 2020. Nah, kita ketahui sebelumnya bahwa kita telah melakukan penetapan tersangka terhadap 3 orang yang sebelumnya, yaitu IS, WD, dan IW. Ini merupakan suatu rangkaian dalam perkara yang sebelumnya, bahwa selanjutnya pada hari ini juga setelah mengumpulkan minimal 2 alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, kami kembali melakukan penetapan terhadap tersangka, yaitu tersangka RS selaku pelaksana pengerjaan pada tahun 2020. Dari para tersangka, tim penyidik menyita dokumen kontrak kerja dan kontainer sampah yang dibeli tersangka pada proyek itu. Para tersangka kini ditahan di Rutan Waihui, Bandar Lampung, dan perkaranya akan segera diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Peribahasa itu cocok menggambarkan akhir pelarian Budi Setiawan, maling motor yang akhirnya ditangkap setelah buron selama 3 bulan. Pria 28 tahun warga Desa Putihdoh, Tanggamus ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung Selasa siang. Tersangka adalah anggota komplotan maling motor asal Tanggamus yang menyasar motor di Indekos. Budi Setiawan mencuri 3 motor di Bandar Lampung dan 1 motor di Kabupaten Pesawaran. Jadi modus mereka ini yaitu melakukan pengamatan dulu di sekeliling. Jadi sekira aman, dilihat motor mana yang tidak pakai alat pengaman tambahan. Jadi mereka langsung ambil, langsung merusak kunci stang dengan kunci letter T. Untuk peran tersangka inisial B ini, kalau di laporan kita yaitu sebagai eksekutor. Jadi dia yang melakukan tindakan mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci. 2 teman tersangka ditangkap lebih dulu dan polisi kini masih mengejar 1 lagi pelaku yang masih buron. Polisi menyita alat mencuri motor, sedangkan motor hasil curian mereka telah dijual ke penadah. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.